Ucapan orang berpakaian dan bercadar kuning untuk beberapa lamanya mengiang di telinga bidadari angin timur. Hatinya diharu biru oleh berbagai perasaan. Tidak ada yang paling bahagia di dunia ini selain menolong orang yang kita cintai. Aku memang mencintai dirinya sepenuh dan setulus hati. Namun kalau kasihnya bukan untuk diriku, kusaksikan dengan mata kepala sendiri dia bercinta dengan Ratu Duyung di tepi telaga. Apakah hati ini masih mau untuk menolong? Jika di kemudian hari hanya memberi jalan, dia diambil oleh gadis lain. Orang bercadar di samping bidadari angin timur yang tadinya siap bergerak kini berpaling heran campur jengkel. Gadis berambut pirang, apalagi yang membuatmu bimbang? Aku sudah siap bergerak. Kalau kau ingin orang yang kau cintai selamat dan tidak mau melihat rimba persilatan ditimpa malapetaka besar, lebih baik kau segera berbuat. Jangan menangis jika akhirnya kau menemui penyesalan hebat. Bidadari angin timur menatap sepasang mata orang yang tegak di hadapannya. Yang dilihat saat itu seolah dua mata biru Ratu Duyung, membuat rasa benci membakar dirinya. Tiba-tiba muncul bayangan wajah pendekar 212 Wiro Sableng. Aku bercara penghabisan kali. Orang pandai sepertimu tidak boleh tertipu oleh suara hati. Kalau kau tak sudi, aku pun tak peduli, kata orang bercadar dengan ucapan yang selalu berpantung. Dia bergerak hendak memutar diri. Bidadari angin timur akhirnya anggukkan kepala. Aku siap. Gadis jelita ini tabahkan sikap dan kuatkan hati. Begitu mendengar ucapan bidadari angin timur, orang bercadar segera bergerak ke kanan. Berjalan 3 langkah lalu laksana terbang, tubuhnya berkelebat cepat ke arah Putih Andini yang saat itu bersama Panji berlindung di balik pohon dan semak belukar. Seperti yang diperintahkan kakek botak, sepasang muda-mudi ini terpaksa menunggu di tempat itu. Si kakek merasa perlu menyelidik apa yang terjadi di dalam rimba belantara, yakni ketika berlangsung bentrokan hebat antara Sinto Gendeng dan Sabainan Ranca sampai-sampai terbakarnya pepohonan. Selain itu, dia juga berusaha mencari tahu siapa adanya bayangan seseorang yang mengundang kecurigaan dan tahu-tahu muncul di sekitar situ. Selagi menunggu itulah orang bercadar muncul dari balik semak belukar di sebelah kanan. Panji hanya merasa sambaran angin membuat dirinya terhuyung 2 langkah. Di sampingnya, Putih Andini masih sempat melihat berkelebatnya satu bayangan kuning, lalu merasakan satu tepukan di bahu kanannya. Dalam kagetnya, gadis ini gerakkan kedua tangan untuk mendorong orang yang disangka hendak menyerang. Gerakan Putih Andini luar biasa ringannya. Ini adalah berkat hawa sakti yang memancar dari pedang naga suci 212 yang saat itu ada di balik pakaiannya. Walaupun dia tidak berhasil menyentuh tubuh, namun Putih Andini masih sempat merobek pakaian orang itu. Selagi dia berusaha mengejar, tiba-tiba terdengar teriakan Panji. "Putih, awas di samping kirimu!" Pemuda ini melompat ke depan, namun ada selarik angin yang kencang menahan gerakannya yang membuatnya terjengkang di tanah, walau dia tidak mengalami cedera apa-apa. Putih Andini memutar tubuhnya ke kiri, tapi kali ini dia masih kalah cepat. Dia mencium bau yang sangat harum, lalu ada orang berpakaian biru mendorongnya ke belakang. Orang ini memiliki rambut panjang berwarna pirang yang melesat demikian rupa menutupi mata hingga Putih Andini tidak sempat melihat wajahnya. Selagi mengimbangi diri, dia merasakan ada sentuhan halus pada bagian pinggang di sebelah kiri. Lalu, si bayangan biru melesat ke kanan dan lenyap di balik pepohonan besar. "Putih, kau tak apa-apa?" tanya Panji seraya bangkit berdiri dan memegang lengan gadis itu. Putih Andini mendadak melihat baju hijau milik Panji yang dikenakannya tersipak di bagian pinggang. Cepat dia meraba bagian tubuh itu, lalu terpekiklah gadis ini. "Ada apa?" tanya Panji yang melihat perubahan pada wajah si gadis. "Pedang naga suci 212. Aduh!" Putih Andini dengan suara bergetar dan wajah pucat pasi. "Senjata itu lenyap. Pasti si bayangan biru tadi yang mencurinya." Si gadis merasa sekujur tubuhnya menjadi lemas, sampai-sampai dia jatuh terduduk dan bersimpuh di tanah. Bahunya turun naik, dadanya sesak menahan tangis. Dia memandang berkeliling dengan matanya yang membelalak. "Sebelumnya aku menanyakan tentang pedang itu padamu. Kau tak mau menjawab. Aku tidak tahu kalau kau menyimpannya di balik pakaian. Aku sama sekali tidak melihat gagangnya tersembul. Lagi pula aku lihat orang berpakaian biru tadi, lenyap tidak membawa pedang. Betapapun cepat gerakannya, masakan aku tidak bisa melihat pedang yang dicurinya? Coba kau periksa dulu, mungkin masih ada." Kau mana tahu bentuk pedang itu?" jawab Putih Andini jengkel, lalu meraba-raba sekitar pinggang dan perutnya. Gadis ini gelengkan kepala, wajahnya ditutup dengan kedua tangan. Tangisnya hampir meledak. Panji berusaha membujuk. Saat itulah tiba-tiba menggelegar satu bentakan dahsyat. "Gadis berbaju hijau, lekas kau serahkan pedang naga suci 212 padaku." Putih Andini tersentak. Cepat turunkan kedua tangannya dan memandang ke depan. 4 langkah di hadapannya berdiri seorang kakek yang walau tua tapi masih punya tampang klimis. Tubuhnya tinggi besar mengenakan jubah panjang menjelat tanah dan daster berpakaian putih. Semula dia mengira Kiai Gede Tapa Pamungkas yang tegak di depannya itu. Ternyata bukan.
Orang tua yang dikenalnya ini tegak dengan tangan kiri bertolak pinggang, sedang tangan kanan diulurkan dengan sikap meminta sesuatu. Dari jari tangannya digerak-gerakkan. Wajahnya walau menyunggingkan senyum angker dan dingin. Orang tua berdasar putih, kau siapa? Panji yang berada di sebelah kanan Putih Andini ajukan pertanyaan. Pemuda gembel tak punya baju. Aku tidak bicara padamu. Orang tua tinggi besar menjawab tanpa memandang pada Panji. Tangan kanannya dikibaskan dan satu gelombang angin mendorong membuat Panji terhuyung-huyung lalu jatuh menyangsang di antara serumputan semak belukar. Melihat gelagat orang, Putih Andini segera melompat bangkit. Diam-diam gadis ini merasakan gerakannya tidak secepat dan seringan sebelumnya. Ini tidak lain karena saat itu pedang naga suci 212 yang memberikan kekuatan hebat tidak ada lagi padanya. Aku berkata satu kali lagi, lekas serahkan pedang naga suci 212 padaku. Aku tidak kenal kau dan aku tidak punya pedang yang kau minta. Si orang tua berdasar putih kembali menyeringai mendengar ucapan Putih Andini. Aku Sultan Alam Rajo di bumi, datang jauh-jauh dari puncak Singgalang di Pulau Andalas. Mana sudi mendengar cerita dusta, mana sudi aku pergi berhampa tangan. Aku tahu pedang sakti itu berada padamu. Aku minta secara baik, kalau kau tak mau menyerahkan, terpaksa aku akan mengambil berikut nyawamu sekalian. Dulu aku pernah mendengar nama orang ini disebut-sebut guru, kata Putih Andini dalam hati. Yang dimasukkannya dengan guru adalah neneknya sendiri, yakni Sabainan Ranca. Belum sempat Putih Andini berpikir lebih panjang, dilihatnya orang berjubah putih di hadapannya ulurkan tangan. Saat itu jarak mereka masih terpisah 4 langkah, namun seolah-olah bisa menjadi panjang. Tahu-tahu tangan kanan orang yang mengaku bergelar Sultan Alam Rajo di bumi ini telah mencekik leher Putih Andini. Aku bisa mematahkan lehermu semudah aku mengedipkan mata, kata Sultan Alam lalu tertawa mengekeh. Orang tua kurang ajar, jangan kau berani menyentuh tubuhnya. Lepaskan cekikanmu, teriak Panji. Pemuda yang sebelumnya telah dikibas hingga terpental ini menerjang demikian kirimkan satu tendangan ke arah pinggang si orang tua. Di saat yang sama, Putih Andini hujamkan kaki kirinya ke arah selangkangan si orang tua. Mendapat serangan berupa tendangan dari dua arah, Sultan Alam Rajo di bumi membuat gerakan aneh dan hebat. Tubuhnya melesat di udara, jubah putihnya mengembang seperti kipas terbuka. Tokoh sakti di Pulau Andalas ini membuat gerakan setengah lingkaran. Ketika dia menginjakkan kedua kakinya kembali ke tanah, bukan saja dia berhasil mengelakkan 2 tendangan, tapi juga masih tetap mencekik leher Putih Andini. Hanya kini, dia berdiri di sebelah belakang si gadis, hingga sulit bagi Putih Andini untuk menyerang. Namun, gadis cucu dan murid Sabainan Ranca ini tidak hilang akal. Seperti diketahui, gadis ini sebelumnya dikenal dengan julukan Dewi Payung 7. Tenaga dalamnya dipusatkan ke kaki, 2 tangan dikembangkan ke samping dengan telapak tangan terbuka menghadap ke bawah. Begitu jari-jari tangannya dijentikan hingga mengeluarkan suara maka tubuh Putih Andini bergerak naik ke atas. Inilah gerakan atau jurus yang disebut payung mengarak awan. Sultan Alam Raja di bumi terkejut sekali ketika dia tak mampu menghentikan gerakan si gadis. Walau dia kerahkan tenaga dalam, tetap saja tubuhnya ikut terangkat naik ke atas. Sultan Alam tidak mau lepaskan cekikan di leher Putih Andini. Malah kini dengan geram, dia pergunakan tangan kanan merabai sekujur tubuh si gadis itu. Sepertinya dia tengah mencari sesuatu. Aneh, apa betul pedang itu tidak ada padanya? Aku tidak menemukan apa-apa di tubuhnya, kata Sultan Alam dalam hati penuh heran. Di mata Panji, apa yang diperbuat oleh si orang tua adalah perbuatan kurang ajar. Dengan geram, dia melompat ke depan. Sultan Alam Raja di bumi mengerang. Punggungnya barusan digebuk orang. Walau dia merasa kesakitan, tapi amarahnya meluap. Dengan gerakan kilat, dia pergunakan 2 jari tangan kiri untuk menotok urat besar punggung Panji. Urat besar punggung Putih Andini hingga sekujur tubuh gadis ini menjadi kaku tegang dan jatuh ke tanah. Di saat yang sama, di bawah jubah putih panjang kaki kanan Sultan Alam Raja di bumi melesat ke arah bawah perut Panji. Pemuda ini tak sempat mengelak, hanya bisa berteriak keras. Sesaat lagi, anggota rahasia Panji akan hancur dimakan tendangan Sultan Alam dan jiwanya tidak akan tertolong. Tiba-tiba, dan dari samping melesat satu bayangan putih. Sultan Alam merasakan ada sambaran angin deras ke arah batok kepalanya. Kakek ini cepat tundukkan kepala. Walau dia sanggup mengelak serangan maut itu, namun tiba-tiba dia merasa ada yang menjirat kaki kirinya yang menjejak tanah, sementara kaki kanan yang tadi dipakai menendang masih mengapung di udara. Belum sempat Sultan Alam Raja di bumi melakukan sesuatu, mendadak satu sentakan membuat kakinya laksana dihantam kayu besar hingga terpental dan tak ampun lagi. Tubuhnya terhuyung jatuh siap terbanting di tanah. Sultan Alam Raja di bumi adalah seorang tokoh silat cabang atas yang punya nama disegani di Pulau Andalas. Pada saat tubuhnya hampir jatuh terbanting ke tanah, tangan kirinya cepat dipergunakan untuk menopang dirinya. Sesaat kemudian tampak tubuh orang tua ini seolah membalik ke udara, lalu angin deras menyembar. Bayangan putih berkelebatan. Ternyata begitu melompat dan berdiri kembali, Sultan Alam langsung menyerang orang yang barusan menjirat kaki kirinya.
Dua jotosan dilepaskan Sultan Alam Raja di bumi mengenai sasaran, bersarang telak di bagian dada dan perut orang. Sesaat orang yang kena gebuk itu tegak tak bergeming. Namun setelah itu kakinya terjajar 2 langkah dan tubuhnya terhuyung. Namun dia sama sekali tidak kelihatan cedera, malah keluarkan tawa mengekeh sambil gulung sebentuk benang putih halus yang tadi dipakainya untuk menjirat kaki Sultan Alam. Begitu benang tergulung dengan cepat disimpangnya di balik pakaian putihnya yang lusuh. Tua bangka kepala botak, kau sanggup menahan pukulanku? Siapa kau? Bentak Sultan Alam Raja di bumi. Pukulanmu tadi lumayan mantap, tapi apa gunanya memiliki ilmu tinggi kalau dipergunakan menurut kehendak hati yang salah? Kakek berjubah, kau datang dari jauh, tentu saja tidak mengenali diriku, menjawab orang yang dibentak, dan ternyata adalah kakek kepala botak. Sambil tertawa, dia mengusap-usap kepalanya yang licin dan berkilap. Kau tidak kenal aku, tapi aku cukup kenal tampangmu. Bukankah kau yang di Pulau Andalas dikenal julukan Sultan Alam Raja di bumi? Sultan Alam Raja di bumi cepat menguasai diri agar wajahnya tidak berubah. Kakek botak ini tahu siapa aku. Aku sendiri tidak kenal padanya. Kalau melihat senjata berupa benang halus putih yang tadi dipergunakannya untuk menjiratku, berat dugaan dia adalah... Tapi wajahnya lain, kepalanya botak. Siapapun dia adanya, agaknya dia bukan manusia sembarangan. Dia sanggup menahan 2 jotosan telaku yang mengandung setengah tenaga dalamku. Tua bangka botak, ternyata kau kenal aku. Harap kau memperkenalkan diri hingga lekas. Kau ini teman atau lawan? Orang tua kepala botak tertawa panjang lalu menjawab. Teman atau lawan belum jelas. Mengapa kau menyerang gadis itu? Menotoknya sampai tidak berdaya. Mengapa kau hendak membunuh pemuda dengan tendangan mengarah selangkangan? Lalu barusan kau menjotosku sampai 2 kali. Sungguh hebat. Menghantam dulu baru bertanya, teman atau lawan? Apakah begitu adat para tokoh silat dari tanah seberang? Tampang Sultan Alam menjadi merah. Sambil menyeringai, kakek botak membengkuk sebuah batu sebesar ujung ibu jari. Lalu batu itu dilemparkannya ke punggung Putih Andini yang tergeletak di tanah, tepat di tempat di mana Sultan Alam menotok sebelumnya. Serta-merta totokan yang menguasai gadis itu menjadi punah. Begitu lepas dari totokan, Putih Andini segera melompat dan langsung hendak menyerang Sultan Alam. Panji juga tinggal diam. Kakek botak cepat angkat tangan kanannya dan berseru, tahan, jangan menyerang. Aku mengharapkan orang ini pergi dengan tenang dan kembali ke Pulau Andalas dengan nyawa utuh di badan. Kehadiran manusia semacammu di tanah Jawa ini hanya membuat onar dan mencari susah saja. Susah senang diriku bukan urusanmu, sentak Sultan Alam Raja di bumi. Begitu. Kakek botak lalu tertawa panjang. Jauh-jauh kau datang dari tanah seberang hanya hendak berbuat kejahatan. Buktinya barusan kau hendak merampas senjata yang dimiliki gadis itu. Apa ada bukti? Aku yang mengambil dan memiliki senjata itu saat ini, tanya Sultan Alam pula dengan berang dan mata mendelik. Si botak kembali tertawa. Orang seberang memang pandai bicara, pintar bersilat lidah. Tapi jangan sampai orang di sini membungkam mulutmu hingga tak bisa bicara atau melipat lidahmu hingga tak mampu bersuara. Bukankah lebih baik bagimu cepat-cepat meninggalkan tempat ini? Aku akan pergi dengan satu syarat, tukar Sultan Alam dengan masih penasaran. Katakan, apa maumu? Aku mulai muak melihat tampangmu, kata kakek botak pula. Jika kau sanggup menahan satu pukulanku, aku akan segera angkat kakek dari tempat ini. Kakek botak tertawa lebar. Barusan kau sudah menjotosku sampai 2 kali. Rupanya kau masih penasaran. Apa kau takut menerima tantanganku? Tanya Sultan Alam dengan nada dan mimik mengejek. Kakek botak mendongak ke langit sambil usap-usap kepalanya. Rupanya kau belum puas. Rupanya kau masih punya ilmu simpanan. Coba aku menerka. Ilmu pukulan apa yang kira-kira yang hendak kau hadiahkan padaku? Mungkin pukulan malaikat maut bendera bumi. Pukulan yang kabarnya sanggup menembus batu, bahkan merobek dinding besi itu. Kali ini, Sultan Alam tak dapat lagi menyembunyikan perubahan wajah tanda keterkejutannya. Dia benar-benar banyak mengetahui tentang diriku, membatin Sultan Alam. Kakek botak kembali tertawa. Hidup manusia tidak lama. Mengapa waktu dipergunakan untuk berbuat yang tidak-tidak? Manusia tetuamu seharusnya sudah sejak dulu-dulu tobat dan insaf. Botak, apa maksud ucapanmu? Tanya Sultan Alam membentak. Begini saja Sultan Alam. Tidak usah kau perlihatkan kehebatan pukulan malaikat maut mendera bumi padaku. Cukup kau coba saja memutuskan benang buruk ini.
Habis berkata begitu, kakek botak keluarkan kembali gulungan benang putih halusnya. Sekali tangannya bergerak, benang itu melesat ke udara dan berputar-putar di depan hidung Sultan Alam. Saking geramnya diperlakukan seperti itu, Sultan Alam segera menyambar benang itu dengan kedua tangannya. Lalu dengan gemas benang itu ditariknya. Tapi bagaimanapun dia mengarahkan tenaga, benang halus itu tak sanggup diputusnya. Kakek botak tertawa bergerak. Tangan kanannya disentakkan. Benang putih tiba-tiba melesat berbuntal-buntal. Sultan Alam keluarkan seruan tertahan ketika menyadari bahwa dua pergelangan tangannya tahu-tahu telah dilibat benang putih. Didahului bentakan garang, Sultan Alam Rajo di bumi melompat satu tombak ke atas. Di udara, dia membuat gerakan jungkir balik yang disebut langit runtuh bumi bergoncang. Tubuhnya seolah lenyap masuk ke dalam dan mencuat ke bawah. Melangkah cepat di atas benang putih halus. Sebagai tokoh silat tingkat tinggi, Sultan Alam tentu memiliki keringanan tubuh luar biasa. Itu sebabnya dia mampu berjalan di atas benang halus. Namun, anehnya di saat yang sama, kakek botak merasa benang putihnya seolah ditindih oleh batu raksasa yang menggelinding ke arahnya. Benang putih melengkung ke bawah, hampir menyentuh tanah. Pada saat itulah, tiba-tiba di bagian bawah jubah Sultan Alam membeset ke depan laksana sambaran sebilah pedang. Sultan Alam Rajo di bumi berdiri di tanah dengan air muka berubah. Dia pandangi ujung jubahnya di sebelah kanan bawah. Seluruh jubah bagian depan robek besar hingga kakinya yang biasanya tertutup kini tampak menyembul. Dia masih untung karena tadi kakinya tidak ikut dibabat benang sakti yang ketajamannya melebihi mata pedang. Puluhan tahun hidup ditakuti lawan, disegani kawan. Baru hari ini aku diperlakukan orang seperti ini. Jubahku putus amblas. Kalau si botak ini benar-benar punya niat jahat, salah satu kakiku tadi pasti bisa ditebasnya dengan benang saktinya. Tidak bisa tidak. Manusia satu ini pasti si setan alas yang berjuluk pendekar gila patah hati, alias iblis gila pencabut jiwa yang dikenal dengan gelar si tua gila. Sehabis berkata dalam hati seperti itu, perlahan-lahan Sultan Alam Rajo di bumi angkat kepalanya, memandang ke arah kakek botak. Tengkuknya terasa dingin. Saat itu si kakek botak sendiri berdiri setengah tertegun sambil pandangi benang saktinya yang putus. Bukan main kemajuan ilmu silat kepada orang ini. Dia sanggup melepas benang kakinya yang terjerat lalu memutus benang kayangan milikku. Seperti diketahui, senjata berupa benang halus putih yang disebut benang kayangan adalah milik tua gila dari Andalas. Berarti kakek botak itu memang bukan lain adalah tua gila yang tengah menyamar. Sambil menggulung benang saktinya lalu menyimpannya di balik pakaian, tua gila angkat kepala ke arah Sultan Alam Rajo di bumi. Untuk beberapa lamanya, dua pasang mata saling bentrokan. Sultan Alam berkedip lebih dahulu, pertanda ada rasa gentar dalam hatinya. Tua bangka botak, siapa dirimu aku sudah bisa menduga. Aku bersumpah akan kembali mencarimu dan dalam waktu dekat. Saat ini, aku ada urusan lain. Aku terpaksa meninggalkanmu. Pada pertemuan kedua, jangan bermimpi kau masih bisa berdiri dua lagak di hadapanku. Kakek botak hanya ganda tertawa mendengar ucapan orang. Dia kurang yakin Sultan Alam akan menyudahi persoalan begitu saja. Sebaliknya, Panji yang sangat benci melihat Sultan Alam membuka mulut dan lemparkan ejekan. Kau pandai mencari alasan untuk menghindar. Sebenarnya kau gentar menghadapi kakek sahabatku ini. Rahan Sultan Alam tampak menggembung. Dia acungkan jari telunjuk tangan kirinya tepat-tepat ke muka si pemuda lalu berkata, kau adalah orang kedua yang kelak akan kubunuh setelah tua bangka ini. Habis berkata begitu, Sultan Alam segera berkelebat. Tua gila tak tinggal diam. Aku harus berasa. Manusia satu ini adalah racun yang kerok semua kejahatan dalam rimba persilatan belakangan ini, kata si kakek dalam hati. Lalu dia berteriak, Sultan Keparat, kau melari kemana? Tua gila hentakkan kedua kakinya ke tanah. Tubuhnya melesat kedua tombak dan mengejar ke arah lenyapnya Sultan Alam Rajo di bumi. Namun setelah mengejar cukup lama, dia tak berhasil menemukan Sultan Alam. Sialan, ilmu apa yang dipakai manusia itu hingga bisa lenyap seolah raib? Sebenarnya Sultan Alam tidak memiliki kepandaian melenyapkan diri. Yang dilakukannya adalah lari kencang ke satu arah dengan dugaan bahwa lawan pasti akan mengejar. Begitu dia mengetahui tua gila memang mengejar, maka Sultan Alam berputar kembali ke jurusan datangnya semula. Dengan sendirinya, tua gila tak bakal dapat menemukannya, karena kini orang yang dikejar berada jauh di belakangnya. Begitu berhasil menipu tua gila dengan cepat, Sultan Alam berbelok ke arah timur. Dalam waktu singkat, dia sampai di suatu tempat di mana di bawah sebatang pohon besar duduk tersandar seorang nenek berjubah hitam berambut putih. Wajahnya yang keribut tampak sangat pucat. Di pangkuannya tergeletak sebuah mantel hitam yang robek di beberapa bagian. Nenek ini bukan lain adalah Sabainan Ranca yang sebelumnya telah mengalami cedera akibat serangan tusuk konde Sinto Gendeng. Suto, aku gembira kau kembali ke sini dalam keadaan selamat. Waktu kau tiba-tiba muncul tadi dan pergi, aku khawatir kau tidak akan kembali. Menyapa Sabai dengan memanggil Sultan Alam Rajo di bumi dengan nama aslinya. Kau kekasihku, masakan akan kutinggal begitu saja. Apalagi saat ini kau berada dalam keadaan terluka dan kita sama-sama di tanah orang.
jawab Sultan Alam Raja di Bumi sambil tersenyum. Diam-diam, seolah Sabenan Raja merasakan ada satu keanehan dalam senyum tokoh silat dari Andalas itu. Si nenek tidak sempat menduga-duga lebih jauh karena saat itu pandangannya membentur jubah sebelah bawah Sultan Alam Raja di Bumi alias Suto Abang. Apa yang terjadi, Suto? Tanya Sabenan Raja cemas selalu bangkit sambil mengenakan mantel sakti. Aku gagal merampas pedang naga suci 212. Padahal kalau saja senjata itu berada di tanganku, semua niat dan urusan pasti beres. Kau tak boleh berputus asa, Suto, ujar Sabenan Raja seraya mendekat dan hendak memeluk Sultan Alam. Tapi si kakek jauhkan diri dari, lalu diceritakannya apa yang terjadi sambil melangkah mondar-mandir. Hendak kupeluk, dia sengaja menjauh. Hatiku tak enak. Sikapnya sekali ini benar-benar aneh, membatin Sabenan Raja. Lalu dia berkata, kakek kepala botak itu, aku menaruh curiga. Jangan-jangan dia adalah Sukatandika alias Tua Gila. Aku pernah menemuinya. Justru dugaan itu memang yang ada dalam benakku, jawab Sultan Alam Raja di Bumi. Dia hentikan langkahnya lalu menatap tajam pada Sabenan Raja. Kalau kau memang sudah menduga orang itu adalah Sukatandika alias Tua Gila, mengapa tidak kau bunuh? Bukankah itu menjadi salah satu tugasmu? Tapi kau tidak melakukannya. Aku curiga, Sabai. Jangan-jangan kau masih menaruh hati pada bekas kekasihmu itu. Wajah keriput Sabenan Raja menjadi merah padam. Suto Abang, ketahuilah olehmu, sejak Sukatandika berlaku semena-mena dan meninggalkan diriku seperti sampah, aku tidak lagi menganggap dirinya manusia, tapi setan yang harus aku bunuh dengan tanganku sendiri. Lalu, sejak aku bertemu denganmu, hati dan tubuhku hanya untukmu seorang. Walau sampai saat ini, aku masih terus menunggu, karena janjimu untuk menikahiku secara syah belum kau penuhi. Mulut Sultan Alam Raja di Bumi jadi terkancing mendengar kata-kata Sabenan Raja itu. Setelah berdiam diri beberapa lama, baru dia berkata, aku harus meninggalkanmu, Sabai. Sebelum pergi, aku ingin kau menyerahkan pada aku mantel sakti dan mutiara setan. Terkejutlah Sabenan Raja mendengar ucapan Sultan Alam. Kau mau kemana, Suto? Aku tidak bisa mengatakannya padamu sekarang ini. Hati Sabenan Raja menjadi tidak enak. Kau bermain rahasia denganku. Tidak, Suto. Lama kita tidak saling bertemu. Apa kau tidak merasa rindu? Kali ini aku tidak mau lagi berpisah denganmu. Kemana kau pergi, aku ikut. Apalagi keadaan sekarang sedang gawat-gawatnya. Sultan Alam gelengkan kepala. Kau tahu, sudah tersiar kabar adanya pemusatan kekuatan orang-orang persilatan tanah Jawa di tepi barat Telaga Jajah Mungkur. Aku yakin orang-orang lembah akhirat juga akan menyusun kekuatan, dibantu para tokoh yang bisa mereka rangkul. Si nenek bergumam. Menurutmu, kau belum lama menginjakkan kaki di tanah Jawa, tapi ternyata kau tahu banyak apa yang terjadi di sini. Sultan Alam tidak menjawab. Dia maju lebih dekat dan berkata, mantel dan mutiara hitam itu, Sabai, aku tidak punya waktu banyak. Sabenan Raja menatap wajah Sultan Alam beberapa lama, lalu perlahan-lahan dibukanya mantel sakti dan diserahkannya pada Sultan Alam. Dari balik jubah hitamnya, dia mengeluarkan sebuah kantong kain. Kantong ini berisi senjata rahasia berupa mutiara setan. Mutiara hitam, baik mantel maupun mutiara, seperti diketahui adalah milik Datuk Tinggi Raja di Langit, ganti gelar sebagai Jagal Iblis Makam Setan. Begitu menyerahkan kantong berisi mutiara setan, Sabenan Raja berkata, Suto, dulu kau yang menyuruh aku mencari dan mendapatkan mantel serta mutiara. Sekarang mengapa kau meminta dua senjata sakti ini? Ingat percakapan kita di Singgalang pada pertemuan terakhir dulu, Sabai. Aku memintamu untuk mencari dan mendapatkan dua senjata sakti ini. Setelah dapat, kau harus mempergunakan senjata-senjata ini untuk membunuh Tua Gila, Sinto Gendeng, dan Pendekar 212 Wiro Sableng. Tapi apakah kau telah berhasil melakukan tugas-tugasmu, Sabai? Apakah masih ada gunanya mantel sakti dan mutiara setan berlama-lama di tanganmu tanpa kau mau melakukan sesuatu? Bukankah lebih baik dua senjata ini berada di tanganku agar bisa kupergunakan untuk melaksanakan tugas yang kau tidak sanggup melakukan? Para Sabenan Raja jadi berubah. Namun dalam hatinya nenek ini membatin, aku mulai menyaksikan manusia satu ini. Sikap dan cara bicaranya tampak berubah. Dia sama sekali tidak memperlihatkan kasih sayangnya yang selama ini diagung-agungkannya padaku. Dia merahasiakan kemana mau pergi. Aku harus menguntit dirinya. Begitu Sultan Alam Raja di Bumi berkelebat pergi, Sabai menunggu beberapa saat baru bergerak mengikuti secara diam-diam. Panji memegang bahu Putih Andini yang saat itu tertunduk di tanah sambil menutupi wajah dengan kedua tangan berusaha menahan tangis. Dalam hati berulang kali, si gadis menyesal dan memaki diri sendiri. Tolongnya aku ini.
diberi kepercayaan untuk memegang pedang naga suci 212. Sekarang pedang sakti itu lenyap dicuri orang. Ya Tuhan, Tuan Gila pasti akan marah besar mengetahui keteledoranku ini. Bagaimana aku akan menolong pendekar 212 dari malapetaka yang menimpa dirinya? Waktu tertinggal sempit sekali. Hanya sampai nanti malam. Celakalah dunia persilatan. Putih, tidak usah bersedih. Kita akan mencari pedang itu sampai dapat. Sekarang, kata Panji lalu duduk berlutut di hadapan Putih Andini sambil kedua tangannya diletakkan di atas pundak si gadis di kiri kanan. Sentuhan tangan Panji membuat si gadis merasa agak lega. Tanpa sadar, gadis ini melangkukkan tangannya ke punggung Panji dan sandarkan wajahnya di dada si pemuda yang diam-diam disukai dan kepada siapa dia sudah jatuh hati. Rasanya aku saat ini ingin mati saja, kata Putih Andini setengah berbisik. Nafasnya menghangati dada Panji yang tidak mengenakan baju. Pemuda beranting emas ini turunkan kepalanya dan mencium mesra rambut Putih Andini. Si gadis pejamkan sepasang matanya yang bening, terbuai oleh kemesraan yang selama ini memang selalu didambakannya. Kalau tidak dalam keadaan seperti saat itu, mungkin dia tidak akan malu-malu memeluk dan menciumi dada Panji. Panji sendiri hampir lupa diri kalau saja wajah Anggini, murid dewa tua, tidak muncul secara tiba-tiba dan aneh di pelupuk matanya. Putih Andini angkat wajahnya menatap para si pemuda sesaat. Kau memikirkan sesuatu, Panji? Panji tidak menjawab. Pernahkah kau memikirkan tentang diri kita berdua, Panji? Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Kita harus mengejar dan mencari kakekmu orang tua botak itu. Aku takut bertemu dengannya. Dia pasti marah besar. Marah atau tidak, kita tetap harus mencari kakekmu itu, menceritakan apa yang telah terjadi, ujar Panji pula. Tapi agaknya Putih Andini tidak mau berlaku cepat-cepat. Rangkulannya di tubuh Panji semakin kencang. Ketika Panji hendak mencium tengkuk si gadis, tiba-tiba ada suara berdehem. Satu bayangan berkelebat. Kakek kepala botak kembali muncul di hadapan sepasang muda-mudi itu. Melihat siapa yang tegak di hadapannya, Putih Andini dan Panji serta merta lepaskan pelukan masing-masing. Putih Andini segera jatuhkan diri dan pegangi kedua kaki tua gila. Aku sudah tahu. Pedang naga suci 212 lenyap dirampas orang. Mau apa lagi? Tapi aku ingin tahu bagaimana kejadiannya, ujar tua gila. Setengah meratap, Putih Andini lantas ceritakan apa yang terjadi. Wajah tua gila yang tersembunyi di balik topeng tipis berubah kelam. Kepalanya yang dibotak dipukulnya berulang kali sedang kakinya dibanting-bantingkan ke tanah hingga menimbulkan getaran hebat. Puluhan tahun aku menunggu setelah dapat pedang sakti dicuri orang. Sultan Alam Raja di bumi ikut-ikutan hendak menguasainya. Ku kejar jahanam itu kabur melenyapkan diri. Tua gila menatap Putih Andini dan Panji bergantian. Apa kalian tahu siapa pencuri itu? Panji memperlihatkan secarik robekan kain kuning yang tadi dijatuhkan Putih Andini di tanah. Putih berhasil merobek pakaian si pencuri. Namun kami tidak bisa menduga siapa dirinya adanya. Orang itu bergerak cepat luar biasa. Sebelum kami bisa melihat sosoknya sudah lenyap. Selain itu, kami juga melihat ada satu bayangan biru disertai menebarnya bau yang sangat wangi. Tua gila mengambil sobekan kain kuning dari tangan Panji. Matanya membelak besar memperhatikan kain itu. Kain kuning. Orang berpakaian biru dan bau wangi. Berarti ada dua orang bersekongkol mengerjaimu, Putih. Maafkan saya, Kek. Apakah kau bisa menduga siapa mereka adanya? Biar ku cari sampai ke neraka sekalipun, kata Putih Andini pula dengan mata memancarkan sinar geram. Siapa lagi kalau bukan manusia bercadar kuning itu? Kawannya pasti si gadis berambut pirang yang dijuluki bidadari angin timur. Baik Putih Andini maupun Panji sama-sama terkejut mendengar ucapan kakek botak. Tapi, Kek, kata si gadis pula, bukankah dua orang itu masih kawan kita sendiri? Orang-orang sehaluan dengan golongan putih. Dunia persilatan saat ini sudah sangat kacau balau. Sulit menduga mana teman dan mana lawan. Bukankah mustahil mereka berdua telah terperangkap masuk ke dalam kelompok manusia jahat? Jadi kaki tangan datuk lembah akhirat, jawab tua gila. Sebelum malam tiba, kita harus dapat mencari mereka. Tiba-tiba terdengar suara kaleng kerontang keras memekakkan telinga. Tua bangka sialan, mengapa pula dia muncul lagi di tempat ini? Memaki tua gila. Baru saja tua gila memaki begitu, tiba-tiba kakek bercaping yang bergerontangkan kaleng sudah muncul di hadapannya. Ternyata dia tidak sendirian. Ada beberapa orang lain ikut datang di tempat itu. Kalian semua, aku muak dengan kalian, mendapat tua gila. Terdengar suara tawa melengking tinggi. Yang tertawa ternyata Sinto Gendeng, guru pendekar 212. Sampingnya berdiri kakek yang dikenal dengan julukan si setan ngompol. Tak jauh dari mereka berdiri si Kesura Jelantik. Lalu di jurusan lain terlihat pula bocah naga kuning, iblis pemalu, pendekar 212 Wiro Sableng, didampingi Ratu Duyung. Kalian bertiga,
Tiba-tiba Sinto Gendeng keluarkan suara melengking keras sambil unjukkan dan memandang melotot pada kakek kepala botak yang masih belum diketahui siapa adanya. Salah satu dari kalian memegang pedang naga suci 212. Lekas serahkan padaku, atau kubuat tempat ini jadi neraka bagi kalian bertiga. Semua orang memandang ke depan. Semua mata membelalak terkejut. Nenek sakti dari puncak gunung gede ini agaknya tidak main-main. Saat itu dia berdiri dengan tangan kiri memegang 3 tusuk konde perak yang merupakan senjata beracun yang sangat mematikan. Lalu tangan kanannya diangkat di atas kepala, tampak memancarkan cahaya putih perak, pertanda dia siap melepaskan pukulan sakti sinar matahari. Sepasang mata cekung si nenek membeliak galak, pelipisnya bergerak-gerak dan mulutnya yang perot berkomat kami terus-terusan. Nek. Wiro melihat keadaan gurunya itu, berusaha mengatakan sesuatu, tapi segera dibentak oleh Sinto Gendeng. Anak setan, jangan kau banyak bacot. Gara-gara kau urusan jadi kapiran begini rupa. Berani kau bicara lagi, ku robek mulutmu. Wiro masih berusaha hendak melangkah mendekati gurunya, tapi Ratu Duyung cepat memegang lengannya seraya berbisik. Jangan menambah keruh suasana. Lekas berdiri di belakangku. Kalau terjadi apa-apa, aku masih bisa melindungi dirimu. Dalam keadaan seperti ini, bukan mustahil gurumu kelepasan tangan. Wiro hentikan tangan langkahnya sambil garuk-garuk kepala. Akhirnya dia bergerak ke belakang Ratu Duyung. Oh Sinto, setan ngompol berbisik. Kalau berteriak jangan keras-keras, nanti aku bisa Ucapan setan ngompol terputus. Tendangan kaki kiri Sinto Gendeng mendarat di bawah pusarnya. Setan ngompol mengeluh tinggi, tubuhnya mencelat 3 langkah lalu duduk di tanah. Ser. Saat itu juga kakek ini mancurkan air kencing. Jahatnya kau Sinto. Padahal aku tadi sudah mampu menahan kencing. Sekarang aku malah jadi peser berat, kata setan ngompol seraya mencoba bangkit berdiri, tapi tersentak jatuh kembali begitu Sinto Gendeng membentak keras. Pedang naga suci 212. Lekas serahkan padaku, atau kalian bertiga mampus semua. Tangan kiri kanan Sinto Gendeng bergerak. Tunggu dulu. Tiba-tiba si Kesur Jelantik berseru keras. Aku yang pertama kali mendapat pedang naga suci 212, jadi harus diserahkan kembali padaku. Tua bangka keblek, jangan kau berani pantang bacot di hadapanku. Damprat Sinto Gendeng. Lebih baik kau kembali ke kampungmu sebelum ku bantai di tempat ini. Kau biang kerok semua kekacauan ini. Si nenek berambut putih si Kesur Jelantik dongakkan kepala lalu tertawa mengekeh. Tawanya dihentikan dengan tiba-tiba, lalu dia meludah ke tanah. Dasar perempuan gendeng, rupanya kau tidak pernah berkaca. Pantatku jauh lebih cantik dari mukamu. Rambutmu sudah sulah, mulutmu pencong, kulitmu hitam seperti arang. Marahlah Sinto Gendeng. Diejek begitu rupa, dari tenggorokannya keluar suara menggerenggeng. Matanya yang cekung berapi-api seolah hendak melompat keluar. Dia memutar tubuh ke arah si Kesur Jelantik, tapi kakek botak, yaitu tua gila, cepat menghalangi gerakannya. Sinto, jangan tertipu oleh gejolak darah, jangan terhasut oleh hawa amarah. Terus terang, aku katakan padamu, pedang naga suci 212 tidak ada pada kami bertiga. Kau tidak akan mendapatkannya sekalipun kau membunuh kami semua. Pedang satu itu lenyap dicuri orang. Kentut busuk, jangan berani mengarang cerita, hardik Sinto Gendeng. Aku bersumpah, Nek, kata Putih Andini. Senjata sakti itu memang telah dicuri orang. Kami tidak tahu siapa pencurinya. Ada 2 orang. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian kuning. Robekan bajunya masih ada di tangan kakek botak ini. Semua mata diarahkan ke tangan kanan kakek botak. Memang mereka melihat si kakek memegang sobekan kecil selai ikan kuning. Kalau kau masih kurang percaya, silakan menggeledah diriku luar dalam, kata si kakek botak pula sambil menyengir. Siapa sudi menyentuh tubuhmu yang bau, tukar Sinto Gendeng. Sesaat suasana menjadi sunyi senyap. Kesunyian dirobek oleh suara kerontangan kaleng kakek segala tahu. Lalu untuk pertama kalinya kakek buta ini membuka mulut. Kalian semua orang-orang tolol. Waktu tinggal sedikit sebelum malam datang. Mengapa mau saling berbunuhan dan bukannya mengatur cara yang baik untuk mencari pedang sakti itu? Aku tak mau melibatkan diri lebih lama dengan kalian. Aku mau pergi. Tapi sebelum pergi, sekali lagi aku bilang pada kalian, jangan terlambat berkumpul di tepi barat Telaga Gajah Mungkur dalam malam nanti. Sekarang aku mau tahu, apa anak konyol yang bernama Naga Kuning ada di tempat ini? Aku memang ada di sini, kek, menjawab Naga Kuning seraya keluar dari balik serumputan semak belukar. Bagus. Kalau begitu lekas ikuti aku, kata kakek segala tahu pula seraya menggerontangkan kaleng dan memutar tubuh.
Kau mau membawa aku kemana, kek? Sudah, jangan banyak tanya. Aku perlu bantuanmu untuk menyelidik ke lembah akhirat. Berubahlah para si bocah sementara yang lain terheran-heran. Kau menyuruh aku masuk ke sarang macan, kek? Bagimu sarang macan masih jauh lebih baik dari liang kubur. Terserah kau mau memilih mana. Lagi pula aku tahu, semasa Kiai Gede Sapat Pamungkas bersama bertahun-tahun di Gajah Mungkur, kau sudah menggentayangan kawasan ini berulang kali. Jawab kakek segala tahu sambil melangkah terus tanpa pedulikan kebingungan si bocah. Kek, apa yang mesti aku selidiki di lembah akhirat? Tanya naga kuning sambil melangkah di belakang kakek segala tahu. Orang tua bercaping bambu itu goyangkan kaleng rombengnya di samping telinga kiri si bocah naga kuning di samping telinga kiri si bocah hingga naga kuning terlompat setengah tombak dan menjerit. Kau mau memecahkan liang telinga aku, kek? Kakek segala tahu menjeringik. Justru aku ingin kau agar memasang telinga, mendengar baik-baik. Kau pasti tahu, para tokoh sahabatku yang berkumpul di tepi barat, Telaga cuma bertindak menurut nafsu. Mereka ingin menghancurkan lembah akhirat, membunuh Datuk lembah akhirat. Tapi mereka tidak tahu siapa adanya Datuk. Sampai di mana ilmu kesaktiannya, senjata apa yang dimilikinya, siapa saja para pembantunya. Lalu, apa kau sendiri tahu, kek? Tanya naga kuning sambil melongos. Anak itu cibirkan bibirnya. Walau sedikit tapi aku lebih tahu daripada tokoh geblak itu. Bocah sialan, jangan kau berani mengajakku. Aku suruh kau ke sana justru membuat penyelidik. Siapa saja yang sudah bergabung menjadi kaki tangan Datuk lembah akhirat. Apa kekuatan dan kelemahan Sang Datuk? Aku mendengar mereka adalah orang-orang aneh yang jalan pikiran dan perbuatannya aneh tidak wajar. Di atas semua itu, ada satu hal yang sangat penting. Aku menyerap kabar bahwa Datuk lembah akhirat memiliki sepasang sarung tangan sepasang sarung tangan iblis. Senjata itu bukan saja sanggup membunuh lawan, tapi sekaligus menyedot tenaga dalam korbannya. Nah, itu yang perlu kau selidiki. Walah, tugasku berat amat, kek. Kalau aku tertangkap, bisa-bisa tubuhku hanya tinggal taburan debu merah, hijau, atau hitam. Kalau kau menolak perintahku, saat ini juga tubuhmu akan kujadikan taburan tai kuning, kata kakek segala tahu pula lalu tertawa mengekeh dan goyangkan kaleng 3 kali berturut-turut. Setelah kakek segala tahu dan naga kuning meninggalkan tempat itu, semua orang yang ada di sana baru menyadari kalau pendekar Rosa Tudawiro Saplen dan Ratu Diung telah lenyap dari tempat itu. Di saat yang sama, kakek botak memberi isyarat pada Putih Andini dan Panji untuk segera pula berlalu dari situ. Sinto Gendeng menggerendeng panjang. Celaka si anak setan itu. Kalau pedang sakti tidak bertemu dalam keadaannya, tidak bisa dipulihkan sebelum tengah malam nanti. Tamatlah riwayatnya. Aku punya firasat. Turut apa yang diucapkan Gembel Buta tadi. Malam nanti akan terjadi satu peristiwa besar di Gajah Mungkur. Celaka. Benar-benar celaka anak setan itu. Sinto Gendeng melirik pada si Kesura Jelantik yang tegak di samping kirinya, lalu memberi isyarat pada kakek bermata cereng setan ngompol. 2 orang ini segera tinggalkan tempat itu. Si Kesura Jelantik yang tinggal sendiri sesaat berpikir, apa yang aku lakukan sekarang? Mengikuti rombongan kakek botak, atau menguntit Sinto Gendeng dan setan ngompol, atau mengejar ke arah lenyapnya Wiro Sablen dan Ratu Yoyo, atau baiknya aku kembali ke lembah akhirat. Setelah berpikir sejenak, akhirnya nenek berambut teriap-riapan ini mengambil keputusan untuk mengikuti rombongan kakek botak karena dia menduga pedang naga suci masih berada pada kakek itu atau pada Putih Andini. Sebelum mengikuti penguntitan yang dilakukan oleh Sabainan Ranca atas diri Sultan Alam Rajo Dirbumi alias Suto Abang, seperti apa pula yang bakal dilakukan si nenek bersama si Kesura Jelantik, kita kembali dulu pada satu peristiwa yang terjadi pada masa sekitar 7 bulan sebelumnya. Di suatu bukit yang menghadap ke pantai selatan, di atas sebuah makam tua terbuat dari batu yang telah gugus, duduk bersila seorang kakek bermuka lancip, rambut panjang, kumis serta janggutnya berwarna kelabu, melambai-lambai ditiup angin. Sepasang matanya terpejam dan dari mulutnya tiada putus-putusnya keluar suara meracau seperti orang membaca mantra. Tempat itu dipenuhi bau kemenyan yang dibakar dalam sebuah pedupaan dan diletakkan di kepala makam. Di depan kakek yang mengenakan jubah hitam gombrong ini duduk seorang lelaki bertubuh tinggi besar. Kepala dan wajahnya tertutup rambut panjang aut-autan, kumis tebal, jambang bauk serta janggut liar. Seperti si kakek, lelaki ini juga mengenakan sehelai jubah hitam sangat gombrong. Dari mukanya yang garang, kelihatan bahwa orang ini sudah tidak sabaran. Sebentar-sebentar dari hidungnya keluar suara mendengus. Lalu mulutnya komat kamit
Berulang kali, telah 7 hari 7 malam, kedua orang itu berada di makam batu di puncak bukit tersebut. Siang dihantam sengatan sinar matahari, dan malam dihajar hawa dingin luar biasa. Kalau tidak karena satu urusan sangat penting, orang tinggi besar mungkin sudah meledak kesabarannya dan tinggalkan tempat itu dengan kutuk serapa. Tepat di pertengahan malam, di kejauhan terdengar suara salakan anjing. Lalu di langit kelam, serombongan burung hitam berkelebat dengan sayap berkesiuran. Di atas makam, burung-burung itu menukik rendah lalu melesat dan akhirnya lenyap. Dalam kegelapan, di arah timur mendadak ada sinar terang, disusul suara keras laksana petir menyambar, membuat orang tinggi besar tersentak kaget. Tapi kakek berwajah lancip tetap tenang saja. Perlahan, sepasang matanya yang sejak 7 hari 7 malam terpejam membuka, memperhatikan keadaan orang tua ini. Bergidiklah kawan di depannya. Mata si kakek membuka besar, tapi membelalak begitu rupa, dan hanya bagian putihnya saja yang kelihatan. Suara racuan kakek yang duduk di atas makam batu itu secara perlahan-lahan berhenti. Tubuhnya bergetar hebat. Saat itulah, tiba-tiba terdengar suara halus. Suara perempuan yang tidak diketahui dari mana datangnya, dan juga tidak kelihatan wujudnya. Malam ini malam Jumat Kliwon, malam terpuji dari 40 malam yang ada, malam sakti dari 40 kesaktian yang ada, malam permintaan bagi yang meminta, malam perjanjian bagi yang mau berjanji. Orang tinggi besar berjubah hitam gombrong tambah dingin tengkuknya. Dia mendongak ke atas. Suara didengarnya tadi seolah ada di atas ubun-ubun kepalanya. Dia memandang berkeliling, tak kelihatan apa-apa. 2 anak manusia di atas makam. 7 hari 7 malam kalian berdua berada di tempat ini. Ini adalah malam ke-7, malam Jumat Kliwon, di mana segala permintaan yang baik maupun yang jahat akan dikabulkan. Katakan, siapa diri kalian berdua? Si kakek berwajah lancip dan 2 mata masih terbuka putih segera menjawab. Aku Mangkutani, yang biasa disebut Ki Jarutenung. Temanku bernama Suto Agil. Kami berdua menghaturkan sembah hormat atas kesudian junjungan datang ke tempat ini. Kami akan lebih bersyukur kalau junjungan sudi memperlihatkan diri. Katakan dulu, maksud dan tujuanmu bersemedi di atas makam tua di bukit yang menghadap ke laut selatan ini. Kalau aku dan penguasa samudera berkenang, dengan syarat-syarat tertentu, mungkin permintaanmu akan dikabulkan. Tapi, kalau permintaan kalian ditolak, maka malam ini akan menjadi malam laknat bagi kalian berdua. Kalian akan kubunuh di tempat ini juga. Sepasang mata putih kakek bernama Mangkutani berputar terbalik-balik. Sebentar putih, sebentar hitam, lalu putih lagi. Sementara itu, orang yang bernama Suto Agil jadi pucat tampangnya dan mengkirik dingin bulu kuduknya. Junjungan, aku bersemedi mewakili Suto Agil. Kami berada di sini dengan niat yang baik, yakni mengharapkan turunnya berkah bagi kami berdua. Berkah berupa apa, anak manusia? Harta, uang, atau jabatan? Tanya suara perempuan tanpa wujud. Junjungan, kami tidak menginginkan harta atau uang, tidak pula jabatan, jawab Mangkutani. Aneh. Lalu kalian inginkan apa? Bidadari dari dasar lautan, atau bidadari dari ujung langit? Juga tidak, junjungan. Suto Agil adalah orang dunia persilatan. Cita-citanya sangat besar, ingin menguasai rimba persilatan. Namun bekal ilmu yang dimilikinya tidak memungkinkan dia melaksanakan niatnya itu. Karena itulah saat ini, jika junjungan sudi mengabulkan, aku ingin meminta satu bekal kekuatan baginya. Bekal itu entah berupa apa, kami serahkan pada junjungan. Perempuan tanpa wujud tidak segera menjawab. Lalu terdengar suara tawa harus. Menguasai rimba persilatan adalah satu hal yang dimimpi-mimpikan oleh setiap orang persilatan. Aku pun dulu pernah menginginkan hal itu, namun ajalku lebih dulu sampai. Aku sangat tertarik mendengar permintaan kawanmu itu, Mangkutani. Aku akan mengabulkan dengan beberapa syarat. Mendengar ucapan tanpa wujud itu, Mangkutani alias Ki Jarutenung segera jatuhkan diri, kemudian bersujud di tanah. Suto Agil segera ikuti apa yang diperbuat si kakek. Setelah disuruh bangkit, baru keduanya duduk bersila kembali. Saat itu kelihatan bahwa sepasang mata Mangkutani tidak lagi membelalak putih. Mangkutani dan Suto Agil, putar duduk kalian, menghadaplah ke arah lautan.
Mendengar perintah di atas makam batu, Mangkutani dan Suto Agil segera memutar tubuh, duduk menghadap ke arah lautan luas yang dibungkus kegelapan malam. Kalian berdua aku perintahkan membuka mata besar-besar. Jangan berkedip sebelum kalian melihat sesuatu di depan kalian. Suara perempuan tanpa wujud terdengar keras dan lantang. Maka dua orang di atas makam batu itu segera saja membuka mata lebar-lebar, memandang ke depan. Tiba-tiba, di bawah sana, di dalam laut seolah-olah keluar dari dasar laut, ada dua kilatan cahaya aneh, masing-masing sepanjang 1 tombak. Dua cahaya itu mencuat ke permukaan laut terus melesat ke udara malam, dan sesaat kemudian keduanya telah berada di hadapan Mangkutani dan Suto Agil. Mengapung di udara dalam wujud 2 ekor ular kobra atau ular sendok besar. Masing-masing binatang ini memiliki 3 warna, yakni hitam, merah, dan hijau. 2 orang di atas makam batu menjadi gemetar, membeliak dan tak berani bergerak atau keluarkan suara. Suto Agil, Tiba-tiba, suara perempuan tanpa wujud terdengar kembali. katakan, apa yang kau lihat di depan matamu? Aku melihat 2 ekor ular besar, jawab Suto Agil dengan suara gemetar. Kau tahu ular jenis apa yang kau lihat? Aku kurang tahu, junjungan. 2 ekor ular itu adalah ular-ular kobra laut betina yang akan memberi kekuatan padamu sesuai dengan permintaanmu untuk dibekali sesuatu hingga bisa menguasai rimba persilatan. Mangkutani kerjitkan kening. Suto Agil tersentak kaget. Kedua orang ini tidak mengira kalau 2 ekor ular berbisa itulah yang mereka dapat, padahal mereka mengharapkan bekal berupa senjata atau jimat. Manusia tanpa wujud tertawa banyak. Kulihat kalian berdua seperti ketakutan setengah mati. Jangan khawatir, Suto Agil, aku tidak akan membekalimu dengan ular-ular sendok dalam keadaan hidup itu. Sebelum aku memberitahu apa yang akan kulakukan, terlebih dahulu aku akan memperlihatkan diri pada kalian. Pejamkan mata kalian, baru dibuka bila mendengar suara tiupan angin menyerupai suara seruling di kejauhan. Serta merta, Mangkutani alias Kijur Tenung dan Suto Agil pejamkan mata masing-masing. Saat mata mereka tertutup, di sebelah depan ada cahaya terang. Bersamaan dengan itu terdengar suara siuran angin dari arah laut yang menyerupai bunyi tiupan seruling. Lalu suara di sekitar makam batu itu menjadi sangat dingin. Udara di sekitar makam batu itu menjadi sangat dingin. Bau sangat wangi menusuk hidung, mengalahkan harumnya kemenyan yang dibakar dengan pedupaan. Perlahan-lahan, dengan rasa takut mencekam, Mangkutani dan Suto Agil buka kembali mata mereka yang barusan dipejamkan. 2 orang ini tercekat melihat pemandangan yang terpampang di depan mereka.